Hai teman-teman, shalom semuanya. Hai. Dengar suara saya? Teman-teman dengar suara saya? Coba ngomong dong, Mbak Putri, mana suaranya? Dengar. Haleluya. Karisa, hai. Apa kabar, Dek? Mana suaranya? Hai. Oh, puji Tuhan. Sylvia, selamat. Saya mau dengar suaranya yang lagi Makasih. Shalom Sylvia, semuanya. selamat. Congratulations. Shalom. Suaraku udah sih. Email, mana suaranya email? Hai email. Halo, shalom. Gimana kabarnya, Dik? Sehat. Wah, sehat. Luar biasa. Suaraku kurang kenceng ya? Enggak? Kurang kenceng enggak? Pasca yang kurang kencang. Pasca masih latihan, Put. Jadi memang di mute. Oke, Tadi cek. cek. Kita saling bertepuk dulu yuk. Iya, TikTokers yang satu ini. Gimana? Akun TikToknya sudah sampai berapa M? Nih, 10K. followernya. 10K. Wah, 10. Sudah 10K. Mantap sekali. Cepat sekali ya, Is ya. Tiba-tiba langsung 10K. Itu kontennya apa, Is, kalau boleh tahu, Is? Random. Unboxing. Oh, random. Oh, unboxing. Mari kita coba gitu, ada gitu enggak, Is? Iya, kayak gitu, Mbak. Oh, ada. Mari kita coba. Hiskia call. Kok kalau kamu yang ngomong call-nya kayak apa ya, Putih ya? Kayak mobil angkutan itu ya, benar. Call. Tapi biar bagaimanapun tetap jadi berkat ya, Is, di media sosial apapun kamu aktif saat ini, oke? Terus aku mau dengar suaranya Krista nih. Krista? Kris? Apa kabar nih yang lagi berjuang di garis depan nih? Baik, puji Tuhan. Wah. Gimana, Kris? Ada cerita yang seru enggak? Pengalaman seru enggak? Di mana kamu bertemu dengan orang-orang yang kena COVID mungkin? Enggak ada, Kris. Sama sekali. Enggak ada. Kamu takut enggak, Kris? Ada, Ding. Enggak ada. Kamu takut enggak, Kris? Kamu takut enggak? Enggak boleh takut. Oh, enggak boleh takut. Mantap ini. Kok enggak boleh takut? Kenapa, Kris? Ya emang enggak boleh. Oh. Jadi tetap harus semangat ya, Kris ya, berjuang di garis depan. Semangat. Jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman, biar tetap aman. Amin. Imun, iman, aman, amin. Iya, itu aja kosakatanya, teman-teman. Saya mau dengar nih kabarnya Mas Anjar. Mas Anjar? Hai. Halo. Gimana sinyal di Mijen, Mas? Oh, jangan buat saya overthinking dulu, Mas, karena saya sebentar lagi kan akan tinggal di Mijen, Mas. Sinyalnya ya, kadang masuk, kadang keluar. Kadang masuk, kadang keluar. Oh. Kayak umel. Coba dirimu aja yang keluar dari ruangan, Mas. Siapa tahu sinyalnya masuk terus. Ya, belum dicoba, Mas. Belum dicoba. Ya, dicoba dulu ya. Ayo. Ya, keluar di depan. Keluar. Maghrib nggak boleh. Ada orang gombel. Ya, ada wewe gombel. Hari ini masih ada wewe gombel. Ya, teman-teman. Kita lagi menunggu Mas Pasca, Kak Pasca buat mimpin kita di dalam Praise and Worship pada hari ini. Saya harap semuanya siapkan hati kita, siapkan penyembahan yang terbaik, siapkan pujian yang terbaik. Halo Yoyo, selamat datang. Hai Yoyo. Hai Yoyo. Apa kabar? Wah, mantap sekali. Cukup dengan sapaan lambaian tangan. Sungguh sangat mempesonaku, Yu. David, gimana, Fit? Kamu apa kabar, Fit? Yang di Karawang, Fit? Nggak gimana-gimana. Oh, perjuangan negatif ya, Fit ya? Yoi. Oke, ya.
Kak David lagi isoman guys, ya kita doakan bersama-sama supaya cepat-cepat dapat kesembuhan. Amin. Amin. Semangat ya David ya. Jangan lama-lama sekolahnya, cepat-cepat jadi alumni. Amin. Oke teman-teman, Pasca sudah siap? Suara saya masuk udah. Kurang keras kah? Ya merasa gede kayak. Oh, udah besar Ki. Oh, Keyboardnya jelas? jelas. Dari sini jelas kah? Ya mestilah. Karena aku seruangan dengan kamu kan. Oke, saya suaraku gede gini kayak ya. Suaramu kecilan kah? Maka masa nyepak mixer kesuwen dong. Oke, sudah yuk. Oke, salam teman-teman. Saya melihat Shalom. Nah, ini sudah gede kah? ya karena bengok. Saya melihat wajah-wajah sukacita dari Kak Satria, terus Mas Anjar, wah, terus Kak Satria lagi, terus Mas Anjar, terus Kak Putri. Karena yang on cam cuma 3. Ya. yang kelihatan cuma 3. Oke. Puji Tuhan teman-teman, kita masih bisa ibadah walaupun melalui Zoom. Apa ini? Azan. Aku ngebelengi. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita masih bisa ibadah melalui Zoom. Kita mau keyboardnya dimain gitu. Oke. Kita mau apa ya? Bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Oh, hari ini temanya apa, Kak Sat? Ayam ini tentang apa ya? Identitas ya, Kak ya? Iya. Ayam goreng, ayam bacem, ayam bakar. Ayam geprek. Di tempat dekat saya tuh ada yang jual ayam geprek. Ayam sorry, kamu harus mencoba lebih lama lagi. Ayam, oke. Ayam ini ngomongin tentang apa ya? Identitas ya, Kak ya? Identitas. Ngomong identitas tuh kita gak jauh-jauh dari identitas kita sebagai anak Tuhan. Asik, anak Tuhan tuh. Karena apa ya? Karena Tuhan tuh udah membentuk kita tuh sesuai dengan rencananya gitu loh. Kita udah dibentuk secara spesifik, secara istimewa, secara ya kita mau menyadari bahwa hidup kita ini memang udah di setting sama Tuhan. Siap di setting dong, lah kira apa ya begitulah. Ya gitu. Saya makin kelantur ya. Soalnya saya bingung sambil main keyboard sambil ngomong bingung. Oke, kita mau langsung aja. Kita bahasa Indonesia dong. Kita mau menyanyikan sebuah lagu dari GPCC Worship Youth. Asik gitu dong. Aku makin tak jelas ya. Kita ada baiknya kita mau berdoa dulu. Ucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama Tuhan memuji menyembah nama-Mu Bapa. Kami mau memuaskan hati kami yang haus akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai acara ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang beracara pada hari ini Tuhan. Engkau berkati semua alat, semua jaringan Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan ibadah ini dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan bersyukur Bapa. Amin. Sama-sama kita tundukkan hati teman-teman, kita memulai masuk dalam penyembahan. Dalam kesesakanku Kau beri
bersamamu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbanan kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu. Mari sembah namanya, sembah namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Oh,
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. We worship you, Lord. Kami menyembahmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu.
Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu Tuhan, kami milikmu Tuhan, oh. Kami milikmu Tuhan, kami milikmu Tuhan, kami percaya Tuhan, haleluya, sembah namanya, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau bukakan hati telinga kami, pikiran kami Tuhan, untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Kak Satria yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan telinga kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji dan menyembah nama-Mu Bapak. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Saya persilahkan Kakak Satria. Shalom semuanya. Shalom. Izinkan saya buka masker sebentar ya, guys. Halo, guys, dengar suara saya, teman-teman? Dengar Kak. Oke. Berapa banyak dari antara kita yang siap untuk belajar firman Tuhan? Acungan jempol kita. Oke, nice. Sebelum saya masuk firman Tuhan, saya ingin melihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan dulu. Yuk, di open video dulu. Saya pastikan saya lagi bicara dengan manusia. Haleluya. Oke. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya malam ini saatnya kita belajar untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Bukan di mata kita sendiri, bukan di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan. Tapi dengan benar kita tahu bahwa siapa kita sebenarnya menurut firman Tuhan. Siapa kita sebenarnya menurut apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Siapa kita sebenarnya menurut apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan tempelkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Teman-teman, tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah I am. Saya lebih dari Satria, saya Pasca juga demikian, Pasca lebih dari Pasca diri sendiri, tetapi Satria adalah orang yang sungguh-sungguh dikasihi Yesus, Pasca juga orang-orang yang sungguh dikasihi Yesus, teman-teman juga demikian. Gak hanya seperti itu, teman-teman. Selain kita dikasihi Yesus, selain kita sudah ditebus Yesus, selain kita sudah dibayar lunas oleh Yesus, selain kita sudah benar-benar ditanggung semuanya, dibayar lunas, nggak kredit, nggak nyicil, dikasihi oleh Yesus, dan kita dijadikan miliknya. Kita bukan dijadikan sebagai miliknya yang sembarangan, teman-teman. Kita nggak hanya dimiliki Yesus dengan sembarangan. Banyak orang yang memiliki barang, tetapi ditaruh sembarangan, dibiarkan, beli hanya karena gengsi, beli hanya karena memenuhi pengen-pengennya saja. Enggak, teman-teman. Yesus beli kita dengan harga yang mahal karena Dia sangat mengasihi kita. Karena Dia tahu bahwa kita kalau enggak dibeli Yesus dengan harga yang mahal, kita bisa berakhir di dalam kebinasaan. Oleh sebab itu bersyukurlah pada hari ini bahwa engkau dan saya, kita semua sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tidak ada yang
lagi terbelenggu, nggak ada yang lagi terikat oleh kuasa dosa apapun. Teman-teman, malam hari ini kita sama-sama belajar di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Sebentar ya, teman-teman. 1 Korintus 12. Oke, bisa lihat semuanya? 1 Korintus 12 ayat 12. Kita baca sama-sama di sini, teman-teman. Karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Di ayat yang ke-14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah Tuhan kita telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh yang dikehendakinya. Langsung lompat di 1 Korintus 12 ayat 27. Firman Tuhan berkata, dengar baik-baik, karena kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saya tekankan di sini, teman-teman. 1 Korintus 12 ayat 27. Karena kamu semua adalah anggota tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus telah menebus kita lunas, membayar kita lunas dengan darahnya yang mahal. Oleh sebab itu sekarang diri kita bukan punya diri kita sendiri, tetapi kita punya yang Yesus, yang artinya kalau kita masih hidup saat ini, kita harus hidup untuk Yesus. Seperti ketika masa beli HP baru. Tentunya HP itu memiliki fungsi untuk saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk toko yang sudah saya beli, tetapi untuk saya, untuk kepentingan saya, untuk saya chattingan, untuk saya sosial media dan lain-lain. Sedemikian juga hidup kita, teman-teman. Seharusnya kita memiliki fungsi hanya untuk Tuhan, karena kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan kabar baiknya adalah kita ditebus bukan hanya dibiarkan saja. Sekali lagi, kita dibayar lunas bukan hanya digeletak kita, diletakkan saja. Kita dilekatkan kepada dirinya, kita dilekatkan di dalam kepala, di dalam Kristus. Dan kita dijadikan anggota tubuhnya. Firman Tuhan berkata bahwa semua kita adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing adalah anggotanya. Tentunya tubuh Kristus memiliki fungsi yang mulia, fungsi yang agung, fungsi yang benar. Kita sebagai tubuh Kristus, kita memiliki fungsi yang beda-beda, teman-teman. Pahami ini. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi leher, bulu hidung, dan lain-lain. Gini perumpamaannya. Anggota tubuh, tangan seorang presiden saja dijaga dengan baik-baik. Kuku presiden mungkin di manikur, pedikur, dirawat dengan baik-baik. Apalagi kita, teman-teman. Kita bukan hanya anggota tubuh dari seorang presiden. Kita anggota tubuh dari raja di atas segala raja. Amin. Tuhan peduli, Tuhan care dengan kita. Nggak hanya care, tapi kita harus berfungsi bagi kemuliaannya. Teman-teman, dengar baik-baik, jangan jadi anggota tubuh yang tidak berfungsi. Jangan jadi anggota tubuh yang berfungsi. Kalau kau jadi tangan, berfungsilah selayaknya engkau menjadi tangan. Kalau kita jadi mata, berfungsilah selayaknya kita jadi mata. Dimanapun kita berada, kita bukan hanya milik kita sendiri, kita miliknya Kristus. Tanganmu, tangannya Yesus. Lidahmu, lidahnya Yesus. Hatimu, hatinya Yesus. Oleh sebab itu, kabar baik yang saya sampaikan, sampaikan saat ini, jika ada hati-hati yang tersakiti, mereka sedang nggak menyakiti hatimu sendiri. Mereka sedang menyakiti hatinya Yesus. Amin. Wah, sedikit penghiburan buat yang hatinya tersakiti ya teman-teman. Tapi jangan bangga. Hati Yesus tidak pernah tersakiti. Yesus nggak pernah sakit hati. Oleh sebab itu, jangan sakit hati jika kita sering disakiti, jika kita sering di-ghosting, jika kita sering dibully atau apapun. Teman-teman, sependapat dengan saya, malam ini mari kita putuskan, fungsikan tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Fungsikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Fungsikan tangan kita, kaki kita, lidah kita, mulut kita, hati kita bagi kemuliaan Tuhan. Karena semua anggota tubuh kita bukan punya kita sendiri lagi.
Semua anggota tubuh kita punyanya Kristus, teman-teman. Punyanya Kristus. Bagaimana supaya kita bisa berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup? Sekali lagi, jangan jadi tubuh yang mati, tetaplah berfungsi. Lantas yang kita pelajari saat ini, yuk kita jadikan diri kita supaya menjadi tubuh Kristus yang hidup. Maaf teman-teman. Yang pertama adalah kita harus mengetahui siapa kita dengan benar. Kita harus mengetahui siapa kita dengan benar. Kita harus mengetahui siapa kita dengan benar. Teman-teman, begini, tangan harus tahu bahwa dirinya adalah tangan. Kaki juga harus tahu bahwa dirinya adalah kaki. Demikian dengan bulu mata, harus tahu bahwa dirinya adalah bulu mata. Dengan demikian kita bisa dapat berfungsi dengan benar. Kita bisa berfungsi dengan benar. Kita harus kenal baik siapa kita. Kita harus sadar siapa kita sebenarnya, bukan di mata kita sendiri. Bukan di mata kita sendiri, tapi di matanya Tuhan. Satria yang Satria kenal, yang dulunya adalah orang yang minder, orang yang nggak bisa ngomong. Tetapi Satria yang Tuhan kenal itu Satria yang seperti apa? Satria yang menjadi pemimpin yang baik buat teman-teman. Satria yang bisa menteladani teman-teman. Demikian kita juga. Pasca yang Tuhan kenal itu seperti apa? Kak Desi yang Tuhan kenal itu seperti apa? Kak Waldi yang Tuhan kenal itu seperti apa? Kenal baik-baik sifat kita, kenal baik-baik kelebihan kita, kelemahan kita, supaya dengan demikian kita bisa maksimal bagi Tuhan. Kenal baik-baik segala apa yang menjadi identitas sebenarnya, bukan berdasarkan penilaian kita sendiri, tetapi penilaiannya Tuhan. Dengan demikian kita bisa senantiasa berfungsi dengan maksimal. Teman-teman, secara ilmu psikologi, teman-teman, ada 4 sifat dasar karakter manusia. Ada 4 sifat dasar karakter manusia. Orang menyebutnya dengan DISC atau dominan, intim, cermat, stabil. Sifat dasar ini mempengaruhi kita bertindak, kita berespon, kita berpikir, berkata-kata, dan kita bisa maksimal di bidang apa di dalam area kehidupan kita saat ini, di dalam pekerjaan kita, sekolahan kita, pergaulan kita. Ketika kita tahu sifat dasar ini, kita orang dominan, kita orang stabil, kita orang intim, atau kita orang cermat, kita bisa lebih ngerti, kita berespon bagaimana, kita bisa bertindak seperti apa, kita bisa berkarya seperti apa, supaya kita bisa lebih maksimal lagi. Yuk kita sama-sama belajar karakter ini, 4 psikologi karakter ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, teman-teman, adalah orang yang dominan. Orang yang dominan. Dominan adalah orang yang tegas, orang yang percaya diri. Orang ini selalu percaya bahwa dirinya mampu dan selalu ingin mengontrol keadaan, teman-teman. Berani mengambil keputusan dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jika orang ini sudah berpikir A, maka semua orang harus taat dengan jalan pikirannya. Kalau orang ini sudah mikir gini, orang ini harus benar-benar taat. Semuanya harus mengikuti. Dan tipe-tipe orang seperti ini harus hati-hati, teman-teman. Karena orang dominan adalah orang yang suka memimpin. Nah, yuk kita sama-sama mencermati diri kita. Apakah kita orang yang suka memimpin, suka ngarang-ngarain orang, suka jadi leader? Nah, hati-hati. Ingat bahwa pemimpin itu nggak boleh seenaknya sendiri. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menteladani. Pemimpin yang mau belajar, pemimpin yang harus mau di-upgrade. Kebanyakan orang dominan hanya suka memimpin, tapi dirinya nggak mau memimpin dirinya sendiri. Kalau kamu mau jadi orang yang dominan, orang yang suka mimpin, orang yang suka ngatur, orang yang suka mengendalikan sesuatu, orang yang lebih suka minta tolong sama orang lain daripada ngambil sendiri, itu baiknya kita buat keintegritasan, komitmen integritas di dalam diri kita. Kita pimpin diri kita sendiri, kita jadikan diri kita sendiri sebagai teladan yang baik. Dan kita harus mau di-upgrade. Karena ilmu kepemimpinan itu dari hari ke hari di-upgrade. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kalau kamu ingin jadi terkemuka, jadilah hamba. Kalau kamu mau jadi besar, jadilah pelayan. Itu yang diajarkan. Oleh sebab itu, supaya kita jadi orang yang dominan, yang berkarya bagi kemuliaan Tuhan, baiklah kita ikuti standarnya Tuhan. Belajarlah untuk memimpin dirimu sendiri, dengan menghidupi komitmen-komitmen tertentu dan memiliki integritas tertentu. Integritas itu gini, antara diawasi atau nggak diawasi, engkau tetap berkualitas dalam hidupmu.
Supaya kita dapat menjadi pemimpin yang baik dan keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat dan menjadi berkat bagi semua orang. Dominan itu adalah sekali lagi orang yang percaya diri, tegas, kalau A ya A, kalau B ya B, dan orang yang berkecimpung di dalam kepemimpinan. Suka di dalam organisasi dan orang itu benar-benar top leader di dalam kehidupannya. Tapi harus berhati-hati sekali lagi. Jadilah pemimpin yang meneladani. Jadilah pemimpin yang memiliki keputusan-keputusan yang tepat dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang selanjutnya adalah karakter apa, teman-teman? Karakter intim. Karakter intim adalah orang yang ramai, orang yang ramah, orang yang baik, ceria, penuh sukacita, renyah, menyenangkan, suka banyak omong, suka bercanda, nggak kaku tapi fleksibel, suka hahaha, dan kadang teman-teman dan kadang pelupa. Banyak orang dengan tipe ini karena banyak orang dengan tipe ini yang hadir di dalam orang itu, di dalam satu circle, di dalam satu persekutuan. Persekutuan itu bisa jadi ramai, bisa jadi asik, tongkrongan jadi menyenangkan, jadi favorit banyak orang. Kita tahu sama-sama ada orang yang sekali ngomong, wah, penggembira banyak orang. Ada orang yang ketika kita jadi orang intim, datang orangnya ramah, suka menyapa, suka ngasih semangat. Bahkan orangnya belum nyampe, teman-teman, suaranya sudah nyampe, teman-teman. Ketika di satu tongkrongan itu belum ada orangnya, suaranya sudah nyampe. Itu orang intim banget, teman-teman. Ya kayak Kak Satria ini orang intim, orang yang suka banyak ngomong. Orang yang suka banyak ngomong. Tapi berhati-hati, teman-teman. Orang intim itu sering berkecimpung di dalam kepikunan. Karena terkadang kelupaan sesuatu karena di kepalanya tuh ada banyak hal. A, B, C, D, E-nya itu banyak hal. Dan ramai banget lah. Aku harus di sini, aku harus jadi penggembira di sini. Dan kita juga harus memastikan, teman-teman, bagi orang-orang intim, bagi orang-orang yang suka kelupaan, yang kadang masih muda kok pikun, ya ini salah satu ciri di dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan kita harus pastikan yuk belajar untuk nyateti satu-satu. Aku naruh ini di mana ya? Nah, aku biasanya kegiatanku apa-apa saja ya harus cateti supaya nggak lupa. Dan kita harus juga pastikan, teman-teman, karena kita adalah orang yang jadi pembawa suasana. Karena kita adalah jadi orang yang menjadi pembawa suasana. Pastikan bukan suasana negatif, bukan suasana ketakutan, tetapi suasana kerajaan surga yang harus kita tampilkan dimanapun kita berada. Intinya gini, kalau kamu datang, tongkronganmu jadi lebih ramai, itu berarti kamu orang intim. Kalau kamu suka banyak omong, ngeciwis, itu berarti kamu orang intim. Kalau kamu pelupa, yaitu indikasi 60%, 70% kamu orang intim, teman-teman. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah apa? Karakter apa? Secara psikologis ada karakter stabil, teman-teman. Orang ini nggak banyak menuntut, teman-teman. Stabil dalam karakteristik, tidak emosinan, nggak banyak omong, lebih mudah ikhlas. Orang ini adalah orang yang lebih dengan senang hati mendengar dan membantu kesulitan orang lain tanpa menggurui. Orang ini lebih suka mendengar dan membantu kesulitan orang lain tanpa menggurui. Orang intim itu kalau dicurhati, dia bisa lebih banyak omong daripada yang curhat. Tetapi kalau orang stabil itu lebih banyak mendengar dan membantu kesulitan orang lain tanpa menggurui. Ya, hadir, berempati, bersimpati dimanapun orang membutuhkannya. Namun di sisi lain, teman-teman, orang stabil adalah orang yang nggak suka dengan perubahan dan bersikap yang sangat drastis dan nggak suka dengan tantangan-tantangan atau tekanan dari luar yang menekan hidupnya. Hati-hati. Orang stabil itu lebih senang dengan ya wis lah, yang penting gini aja sudah oke, suasananya gini oke. Yud datang ya 15, 17 ya oke. Ya udahlah, Yud yang penting aku datang, nggak ngasih kontribusi apa-apa ya nggak apa-apa. Itu perlu hati-hati, teman-teman. Kadang kedatangannya dan kepergiannya tidak diketahui banyak orang, kayak Jalangkung aja, teman-teman. Tapi begitulah orang stabil. Jadi orang datang kita nggak tahu, tiba-tiba ada duduk di tempat itu, dan orang itu pergi ya kita nggak tahu, tiba-tiba ya udah pulang tanpa pamit. Teman-teman, pastikan kita menjadi tempat curhat yang baik. Dampaknya gini, bagi orang-orang di sekitar kita, karena biasanya, teman-teman, orang stabil itu responnya netral, nggak ngompori, nggak memihak siapapun, dan jadi pembawa damai. Itu positifnya orang stabil. Yang berikutnya adalah orang cermat, teman-teman. Orang cermat.
Kepribadian cermat dikenal sebagai pribadi yang teliti, pribadi yang kritis, dan menganalisis berbagai macam hal. Orang ini akan menganalisis hal-hal yang dilihat dan yang sedang dibicarakan dengan logika-logika yang mereka punya. Jika nggak masuk akal, akan sulit menerima dan cenderung meremehkan dan merendahkan. Simpelnya begini, kalau orang cermat hadir di dalam satu ruangan, orang itu akan lihat seluruh sudut-sudut ruangan. Ruangan ini ada sawange, wah cetek kok ora matching ya. Wah, ini kok yang pembawa acaranya bajunya kuning, celananya hijau, topinya merah, terus kayak rambu-rambu lalu lintas. Orang itu akan lebih teliti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Ada baju kena noda sedikit aja, orang itu bisa khawatirnya seumur hidup. Wah, aku nanti gimana? Begini-begini. Itu orang cermat, teman-teman. Jika nggak masuk akal dan sulit menerima dan cenderung meremehkan atau merendahkan orang lain. Jika ada pendapat yang orang ngasih pendapat yang wah nggak masuk pendapat ini, jadi suka meremehkan dan merendahkan. Orang cermat cenderung teliti, cenderung detail, cenderung kritis. Teman-teman perhatikan baik-baik, dan parahnya sikap ini cenderung mengarah kepada sensitivitas terhadap sesuatu yang terjadi di luar ketidakbenaran. Sensitif terhadap sesuatu yang nggak benar. Kalau ada orang yang sesuatu yang salah, baik itu secara dosa, secara kostum, secara pembicaraan, dan lain-lain yang salah, dia cenderung sensitif. Dan kesensitifannya itu langsung dinyatakan, teman-teman. Lewat ucapan, lewat respon, lewat kritik yang nggak membangun, lewat ucapan yang mengkritik, lewat ucapan yang menghakimi, dan seringnya bikin kepahitan, teman-teman. Bagi orang cermat, perlu tuntunan Roh Kudus banget supaya tidak terjadi hal yang demikian. Teman-teman, cermatlah untuk membangun hidupmu dan hidup orang lain. Karena engkau lebih bisa melihat dengan detail hidupmu dan hidup orang lain. Tapi jangan gunakan itu untuk menghakimi. Bantulah untuk menerangi apa yang tidak bisa orang lain lihat. Kalau ciri-ciri fisiknya tuh gini, orang cermat itu kalau ngobrol sama orang, itu tangannya usil. Entah tangannya membentuk-bentuk sesuatu, nyobek-nyobek kertas, atau bagaimana. Nah, teman-teman, kalau gambarnya ini orang dominan. Orang intim tuh ramah dengan yang lain. Kalau orang stabil tuh ya santuy kayak di pantai. Ada COVID, ya lebih santai, lebih nggak percayalah berita hoax, wah konspirasi dan lain sebagainya. Itu juga, teman-teman. Orang yang cermat adalah orang yang sangat teliti, neritik, detail, teman-teman. Teman-teman, kita jadi tahu kan kita seperti apa. Kita jadi tahu kita seperti apa. Teman-teman, kita harus pahami. Apapun kepribadian kita, teman-teman. Yang penting, kita harus berfungsi maksimal sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup. Entah kita orang dominan, entah kita orang intim, entah kita orang stabil, entah kita orang cermat. Pastikan kalian berfungsi dengan maksimal sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup. Demikian juga Kak Sat, teman-teman. Kak Sat itu orang yang cermat intim, cermatnya gede banget. Kak Sat detail melihat orang, detail melihat ruangan, detail mengkritisi orang. Dan Kak Sat juga di awal-awal perjuangan hidup Kak Sat perlu hati-hati dengan setiap perkataan yang saya keluarkan. Karena sering-seringnya nyakiti, teman-teman. Kak Desi itu sering jadi korban. Tapi seiring berjalannya waktu, Kak Sat sungguh-sungguh, Tuhan, aku perlu Engkau terangi dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulutku, Tuhan, itu membangun orang lain, bukan menyakiti orang lain. Dan itu perlu perjuangan. Intinya, teman-teman, sekali lagi, kita harus maksimal sebagai anggota tubuh Kristus yang hidup. Ada sebuah perumpamaan tentang sebuah telur Raja Wali yang menggelinding ke sarang bebek. Dan akhirnya telur Raja Wali itu dierami sampai menetas oleh induk bebek, teman-teman. Di salah satu momen, induk bebek itu mengajarkan semua anak-anaknya untuk berenang. Satu momen semua telur menetas, sekaligus telur Raja Wali itu menetas. Salah satu momen, induk bebek mengajarkan semua anak-anaknya untuk berenang. Dan kita tahu sama-sama bahwa anak Raja Wali itu nggak bisa berenang. Karena anatomi tubuhnya berbeda, kakinya berbeda. Kakinya kalau Raja Wali itu cakar-cakar semua, punya tajam-tajam. Kalau bebek itu lebih ke kaki yang ada selaput-selaputnya itu. Jadi bisa berenang. Teman-teman,
Kita tahu sama-sama bahwa anak Raja Wali itu kemudian bersedih karena dia nggak bisa berenang. Karena dia terus mencoba berenang dan tenggelam. Malah dia biasanya terbang. Tapi karena dia pertama kali yang dilihat ketika dia membukakan mata adalah bebek, induk bebek, dia berpikir bahwa dia bebek. Dia merasa gagal menjadi seekor bebek karena nggak bisa berenang. Dia merasa gagal karena nggak bisa sama dengan yang lain-lainnya. Padahal dia Raja Wali, teman-teman. Demikian juga hidup kita, teman-teman. Kadang kita juga merasa demikian. Kita nggak bisa maksimal ketika kita nggak mengenali siapa kita dengan benar. Sudah tahu bahwa dirinya orang intim dan bisa maksimal dengan nyairin suasana, bikin vibes yang positif dimanapun dia berada. Sok-sokan mimpin dan ngambil keputusan-keputusan penting. Memang sih bisa. Tapi kita tahu sama-sama, nggak maksimal. Tangan harus berfungsi sebagai tangan. Demikian kaki harus berfungsi sebagai kaki. Tangan itu bisa dibuat jalan, tetapi maksimal nggak? Nggak maksimal. Demikian kaki juga bisa buat ngambil sesuatu. Maksimal nggak? Nggak maksimal. Kamu akan disebut kurang ajar malahan. Teman-teman, kita tubuh Kristus, jadilah maksimal. Dengan kita tahu siapa kita dengan benar. Selanjutnya supaya kita berfungsi dengan benar, berfungsi dengan maksimal sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak lepas dan tetap melekat, teman-teman. Hanya anggota tubuh yang tidak melekat, yang tidak berfungsi. Bahkan anggota tubuh yang nggak melekat, nggak mungkin bisa hidup, teman-teman. Jika kita mau terus konsisten berfungsi dengan maksimal dan terus hidup dalam tanda petik, kita harus melekat kepada Kristus sang kepala dan melekat kepada anggota tubuh yang lainnya. Demikian kuku yang sudah dipotong nggak akan panjang lagi, nggak akan bertumbuh lagi, tetapi mati. Demikian juga kita, ketika kita melepaskan diri, memisahkan diri dari kepala, dari anggota tubuh yang lain, tinggal tunggu waktu saja, kita akan mati. Kita akan nggak berfungsi dengan maksimal. Jangan ngerasa bangga kalau kita sudah di luar Kristus. Waktu di luar Kristus hidupku nyaman, hidupku enak, banyak orang-orang yang menerima aku. Jangan merasa bangga, teman-teman. Justru prihatinlah, kemuliaanmu hanya tinggal sisa-sisa saja. Tinggal tunggu waktu, teman-teman. Yesus pun menegaskan pada kita yang saya ulangi terus-menerus, bahwa barang siapa di luar aku, kata Yesus, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup ini karena kasih karunia. Semua yang kita dapatkan saat ini, itu semua karena kelekatan kita dengan Kristus. Bahkan Daud sendiri pernah ngomong di dalam hidupnya bahwa semuanya yang kudapatkan, tahtaku, kerajaanku, kemenangan-kemenangan yang kuperoleh, itu semua karena kasih karunia Allah. Karena dia terus melekat kepada Allah. Ketika hatinya sombong sedikit dan dia melepaskan hatinya daripada Allah dengan menghitung jumlah rakyatnya, Tuhan kasih disiplin kepada dia. Dengan menurunkan 3 hari penyakit sampar dan semua penduduk hampir 70.000 orang meninggal karena penyakit sampar itu. Dan Daud nyeselnya minta ampun karena dia coba-coba keluar dari kelekatannya dengan Allah di dalam kesombongannya. Demikian hidup kita. Saya ajak teman-teman, jika saat-saat ini kita sedang merasa jauh dengan Tuhan, segera putuskan untuk bersegera lari mendekat, bukan lari menjauh. Ingat bahwa kita sudah kepunyaan Tuhan. Kita sudah kepunyaan Tuhan. Dan secara tidak langsung dia akan cari kita sampai dapat lagi. Dengan caranya, jika kita menghilang. Kalau kamu punya barang, dan barang itu ketelingsut, kamu akan mati-matian cari barang itu. Apalagi kalau barang itu berharga buat kamu. Kita berharga buat Yesus. Kita berharga di mata Yesus. Demikian ketika kita menghilang, Yesus akan cari kamu. Malaikat berdosa, berbuat salah dibuang. Tapi ketika Adam dan Hawa, ketika manusia berbuat salah, dicari sampai dapat diselamatkan. Bersyukurlah. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Seperti anak yang hilang. Ketika dia berpikir bahwa dia kembali ke bapaknya, dia akan mendapat hukuman, mendapat disiplin, dan jadi seorang hamba. Tetapi bapak itu menyambut anak itu dengan baik, dengan luar biasa, dengan mengadakan pesta, dengan memberikan sembelihan yang terbaik. Demikian juga kita, jangan takut. Kalau kita mau datang melekat kembali kepada Tuhan, mungkin kesalahan kita sudah besar,
Mungkin kita sudah terlalu fatal bikin pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah ngaco hidup kita, tetapi kabar baiknya saat-saat ini teman-teman. Tuhan mengasihimu. Tuhan sanggup mengubah semerah apapun dosamu menjadi putih seperti bulu domba. Ke jurang maut sekalipun, tangannya tetap diulurkan untuk setiap kita. Saya ajak setiap kita untuk dekat, melekat erat lagi dengan Tuhan. Supaya kita dapat berfungsi lagi sebagai tubuh Kristus dengan maksimal. Kita kalau nggak melekat, kita akan lupa siapa diri kita, sehingga hidup kita semakin lama semakin ngaco. Bangun komitmen lagi untuk baca Alkitab. Bangun komitmen lagi untuk saat teduh. Alkitab saat teduh itu sangat penting. Kita dapat firman-Nya dari mana lagi? Audible. Saya percaya bahwa setiap kita ada yang audible, tapi firman Tuhan yang pasti ada di dalam Alkitab. Alkitab adalah tuntunan hidupmu, karena itu berisi firman yang membuat hidupmu kuat dan yang membuat hidupmu ngerti apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rancangan di dalam kehidupanmu. Bangun saat teduh pribadi dengan Tuhan. Doa, penyembahan. Bangun komitmen lagi untuk berdoa. Jangan doa untuk mendapatkan si dia saja, tetapi doa yang berarti komunikasi terus-menerus kepada Tuhan. Bangun komitmen untuk berpuasa jika ada yang digerakkan. Bangun komitmen untuk hidup di dalam kekudusan. Hari-hari ini, banyak anak-anak muda yang memilih untuk hidup di luar kekudusan dan menjadikan dirinya jauh bagi Tuhan. Tetapi saat ini teman-teman, yuk bangun kekudusan. Terutama teman-teman di sektor keuangan. Banyak orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk dapat duit. Supaya dia ukurannya hanya duit. Tetapi teman-teman, ukuran yang pasti adalah standarnya Tuhan. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Siapa kita? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Berarti Kristus sang kepala. Sang punya tubuh sangat care terhadap kita. Dia sangat memperhatikan kita. Coba renungkan baik-baik sebuah firman yang berkata gini. Kita seperti biji matanya Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Kalau mata kita aja mau kelilipan, ada sektor perlindungan yang sangat melindungi, yaitu apa? Kelopak mata itu sangat bisa berkedip dengan cepat. Ada air mata yang bisa melumasi mata supaya tetap fresh. Kalau kelilipan juga kita rawat baik-baik mata kita. Dan firman-Nya datang padamu saat ini adalah engkau adalah biji mata Tuhan. Dia bebat dan sembuhkan kita ketika tubuhnya terluka. Meskipun dikorek-korek supaya lukanya bersih, supaya benar-benar clean, bersih, higienis. Dan dia juga maksimalkan kembali tubuhnya yang sudah berfungsi dengan baik. Bagi saat-saat ini kita yang sudah merasa jauh karena pandemi, karena apapun, karena patah hati, karena segala rancangan-rancangan kita gagal, segala impian-impian kita tersandung. Teman-teman, sekali lagi, lekatkan diri kita kembali. Ketika engkau melekat kembali, engkau akan sadar, dimanapun Tuhan tempatkan engkau, Tuhan nggak pernah salah. Apapun yang sedang hatimu saat ini alami, Tuhan nggak pernah salah. Apapun yang terjadi, yang kita alami di tengah pandemi ini, kita akan dapat tetap melihat Tuhan. Sekali lagi, siapa kita? Kita adalah tubuhnya Kristus. Kakimu, kakinya Yesus. Tanganmu, tangannya Yesus. Mulutmu, mulutnya Yesus. Telingamu, telinganya Yesus. Dan hatimu, hatinya Yesus. Satu pesan terakhir di sesi ini. Muliakan Dia, muliakan Tuhan dengan diri kita, dengan tubuh kita. Amin, teman-teman.
Selamat malam. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdoa yuk teman-teman. Bapak, kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu atas setiap kami pada saat-saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Kami adalah anggota tubuh-Mu. Hidup kami milik-Mu, tangan kami adalah tangan-Mu, segala organ tubuh kami adalah milik-Mu Tuhan. Kau membeli kami dengan harga yang mahal, bukan untuk diletakkan begitu saja, tetapi untuk Kau muliakan sebagai anggota tubuh yang baik. Tuhan, kami memutuskan kembali melekat kepadamu Tuhan. Karena tanpa kelekatan Tuhan, tidak ada kemaksimalan Tuhan di dalam hidup kami. Tanpa keterikatan Tuhan, tidak ada keberfungsian di dalam kehidupan kami. Buat kami yang saat-saat ini merasa sudah jauh dari Tuhan, kami putuskan komitmen pada hari ini Tuhan. Kami mau dekat melekat dengan Engkau, Yesus sebagai Sang Kepala. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami dapat berfungsi dengan maksimal. Kami nyatakan bahwa tangan kami adalah tangan-Mu Tuhan, kepala kami adalah kepala-Mu, tubuh kami adalah tubuh-Mu, seluruh organ di dalam kehidupan kami adalah kepunyaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kami. Kami pakai itu untuk agenda Tuhan, bukan agenda kami. Termasuk Tuhan, semua uang kami adalah uang-Mu Tuhan. Kami mau gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih Kau telah mengingatkan kembali pada malam hari ini bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, kami tetap butuh nama Yesus sebagai kuasa yang kuat yang menjamin kehidupan kami, yang menolong setiap kami. Oh Tuhan, kami percaya nama Yesus lebih berkuasa. Tidak ada ketakutan lagi, tetapi nama Yesus memberi damai sejahtera. Nama Yesus memberi sukacita. Nama Yesus memberi kuasa. Nama Yesus memberi kesembuhan. Nama Yesus memberi kelegaan atas setiap orang dimanapun berada di tengah pandemi ini, Tuhan. Kami percaya kami akan tetap melihat Tuhan. Kami akan tetap melihat kebaikan Tuhan, melihat kuasa Tuhan di tengah badai saat-saat ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap hadir menenangkan badai ini, Tuhan. Kami berdoa untuk setiap nakes-nakes, setiap ruangan-ruangan ICU, setiap orang yang sedang sakit bergumul dengan COVID atau penyakit apapun di dalam nama Yesus. Engkau menyembuhkan mereka, Tuhan. Engkau melawat mereka, Tuhan. Ada kesembuhan terjadi di ruang ICU. Ada pemulihan terjadi di rumah-rumah yang sedang isoman. Ada lawatan yang sedang terjadi di tengah-tengah setiap orang, Tuhan. Engkau hadir memberikan damai, Engkau hadir memberikan kelegaan atas setiap mereka. Kami mau patahkan kuasa-kuasa iblis yang memberitakan ketakutan-ketakutan di dalam nama Yesus. Kami mau patahkan itu semua, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati sekolah kami, Engkau yang memberkati pekerjaan kami, Engkau yang memberkati segala aktivitas kami, Engkau yang memberkati orang tua kami, Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kesembuhan jika ada yang sedang sakit. Berikan pemulihan secara ekonomi jika saat-saat ini ada yang ekonominya terpuruk. Di dalam nama Yesus, Kau hadir memberikan kemenangan, Kau hadir memberikan pemulihan Tuhan kepada orang tua kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada Pasca. Semangat. Asik. Oke. Sebuah firman yang luar biasa. Tadi intinya apa, teman-teman? Intinya adalah kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita udah kenal, misal, oh, aku tuh orangnya gini, aku orangnya gini, baru kita tahu apa yang baik buat kita. Maksudnya kita bisa maksimal di bidang itu, gitu loh. Jadi yang pertama, kenali dirimu, teman-teman. Jangan, wah aku sifatku sendiri udah tahu loh, Pit. Kan kalian yang menghidupi diri kalian kok udah tahu sifatnya gimana. Ya, itu apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, yang penting tetap maksimal. Tetap ya maksimal. Intinya maksimal. Gitu aja, thank you yang udah join hari ini.
Tuhan memberkati. Terus pengumumannya Sabtu depan kita masih Zoom ya Kak Satria ya? Kita belum itu toh, Immanuel toh? Iya, iya Kak. Sabtu depan kita masih ada Zoom lagi. Lanjutannya ini enggak? Kayaknya lanjutannya ini ya? Ya, mungkin Sabtu depan kita akan bahas soal ini lagi. Karena di ISC ini kan berbagai macam kelemahan, kelebihannya seperti apa. Ya. Kita akan lebih dalam mengenal siapa diri kita. Oke. Jadi gitu, minggu depan kita masih ada lanjutannya. Jadi pastikan kalian tetap datang dan dengarkan. Ya, mulai random. Perlu diatur aku mulai random. Ya gitu aja. Terus semuanya tetap ikut ibadah streaming Sinai ya tiap minggu karena kita kan belum bisa ibadah secara offline. Jadi ya tetap beribadah. Ibadahnya lewat YouTube. Tetap cari Tuhan bagaimanapun caranya. Oke. Terus apa lagi ya? Apalagi ya Kak ya? Kayak itu toh. Ya. Foto seperti biasa kita foto. Silakan saya serahkan kepada Kakak Putri sebagai dekdoknya Sinai Youth ini. Kak Devi aja loh Kak. Oh ya Kak Ci. Kak Devi. Tuh Kakak beradik. Oh sekarang namanya Desi and Devi. Ya teman-teman on cam yuk, yang bisa on cam yuk, kita mau foto-foto. Kita mau foto-foto. Sing screenshot siapa ya? Kita juga direkam, guys. Oh, Kita juga direkam, kita akan ditampilkan di YouTube kita Sinai. selalu direkam tapi yang upload selalu lupa. Jadi belum ada yang diupload. Iya. Hitungin dong. 1, 2, 3 gitu. Open video dulu yuk, open video. Email itu belum email open video email. Slide berikutnya nggak cukup soalnya lebih. Oh ada banyak. Iya. Sekali lagi yuk, 1, 2. Oke, sudah. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silakan melanjutkan aktivitas yang lain. Tetap jaga kesehatan. God bless. Dan God bless.